Ya sekali, karena yang mendapatkan kesempatan untuk tampil di tempat yang kita sucikan ini bersama Bapak Ibu Umat Dharma Idodane Saraksami yang sangat berbahagia. Di hari yang istimewa ini, di hari Piodalan ini, di Lumangku melalui proses Piodalan sudah nedunin menghadirkan yang widiwasa Dewa Dewi Sesunan Makasami. Di hari yang istimewa ini tentu kita, sehingga hari-hari yang istimewa seperti saat ini tidak lewat begitu saja. Kalau tidak berkualitas persembahan kita, maka Piodalan hari ini hanya menjadi seremonial saja. Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, untuk menjadikan yatnya kita berkualitas, ada beberapa hal yang menjadi keharusan bagi kita. Yang pertama, sadar atau keyakinan. Ketika Bapak Ibu Mas Dharma yakin dengan keyakinan yang mantap, maka semua simbol yang ada di tempat ini, mulai Pebanten, Dewata Ramasango, dan sebagainya, semua punya simbol-simbol spiritual. Semua punya simbol-simbol, tidak punya keyakinan, maka semua yang ada di sini itu bernilai biasa-biasa saja. Dalam cerita, suatu hari Bima, tahu Bima Bang? Kurang perhatiannya. Tahu Bima? Tahu. Ya, Bima ini mempunyai keyakinan yang teguh. Suatu hari Sang Bima, putra Pandu, diberikan tugas oleh gurunya Sang Dronacharya untuk mencari Tirta Kamandalu di dasar samudra. Sudah bisa dibayangkan, kalau orang turun ke dasar samudra, kecil kemungkinannya bisa selamat. Sangat kecil kemungkinannya bisa selamat, karena dia harus turun ke dasar samudra. Tapi karena Bima punya keyakinan bahwa perintah gurunya yang harus dilaksanakan dengan sepenuh hati, dia turun ke dasar samudra. Setelah turun ke dasar samudra, Sang Bima bertemu dengan Dewa Varuna. Melalui proses yang sulit, pertapaan yang luar biasa, akhirnya Sang Dewa Varuna memberikan Bima anugerah berupa Tirta Kamandalu. Seperti itu ketika kita punya keyakinan. Hari ini Bapak Ibu sudah tampil ke sini dengan penuh keyakinan, yang yakin melalui Tirta Wangsupada yang diberikan oleh Jelumangku pada sore hari ini, itu adalah Tirta Kamandalu untuk kita semua. Aplaus untuk kita semua. Selanjutnya, untuk membuat yatnya kita berkualitas, kita harus lascarya. Tahu lascarya? Lascarya itu artinya tulus. Ketika Bapak Ibu tulus melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan Piodalan pada hari ini, kita yakin dan percaya bahwa persembahan itu akan diterima. Apapun tugas Bapak Ibu sekalian, ada yang tugasnya sebagai pengurus, ada yang tugasnya sebagai prajuru, ada yang tugasnya sebagai mancegero atau pengayah dan sebagainya. Ketika itu dilaksanakan dengan tulus, maka nilainya akan sama dengan tugas yang tertinggi. Bukan hanya Jelumangku saja yang mendapatkan hasil tertinggi. Sekalipun apa tugas kita yang paling rendah sekalipun, kalau kita tulus, kita akan mendapatkan nilai yang maksimal dari yang dewasa. Jadi yang kedua itu adalah lascarya, tulus. Yang ketiga, yang perlu dilakukan supaya persembahan kita itu bernilai tinggi, berkualitas adalah mantra. Tadi Jelumangku
dari jam 3 sore duduk bersila di sana, mengucapkan mantra-mantra Weda dengan penuh keyakinan, dengan mantap. Tentu apa yang disampaikan itu, apa yang diucapkan itu dalam bentuk mantra itu punya kekuatan magis. Itu harus kita yakini. Mantra yang disampaikan oleh Jeromangku itu mempunyai kekuatan magis. Tinggal seberapa besar kita menerima karunia dari magis itu. Seberapa besar ketulusan kita untuk ikut membuka hati kita dalam proses ini. Kalau tidak, sekali lagi saya katakan semua hanya seremonial saja. Yang selanjutnya, yang menjadi dasar kita untuk membuat hatinya kita berkualitas itu adalah sastra. Sastra ini adalah sumber-sumber pustaka suci. Jadi semua yang kita aturkan ini punya dasar, punya sastra. Beten lontar nih, ada awiknya, ada aturannya. Sehingga persembahan kita itu sesuai dengan ajaran leluhur kita. Yang kelima, yang perlu kita lakukan untuk membuat yatnya kita berkualitas itu adalah daksina. Daksina dalam arti luas. Daksina itu bukan daksina Bali. Daksina itu artinya pemberian. Pemberian kepada para Jeromangku, kepada para Brahmana, kepada orang-orang suci, itu adalah daksina. Dia punya sebuah cerita. Bercerita lagi satu. Pada saat Pandawa selesai melaksanakan Aswamedayatnya, ini adalah upacara yang sangat besar. Setelah melaksanakan Aswamedayatnya, biasanya pada zaman dahulu, pada zaman Dwapara Yuga itu, ketika yatnya diterima itu akan ada suara suci di alam rohani. Akan ada suara genta, akan ada bunga yang bertabur dari atas. Seperti itu kedekatan orang-orang yang lahir pada zaman Dwapara Yuga, di zamannya Mahabharata. Nah, setelah selesai acara Swamedayatnya itu, ternyata suara genta yang ditunggu oleh para penggawa itu tidak terdengar. Bunga yang biasanya ada turun bunga seperti yang biasanya sudah dilaksanakan itu tidak ada. Akhirnya Sang Yudhistira bertanya kepada Sri Krishna, ya Tuanku Sri Krishna, kenapa acara Aswamedha ini tidak berhasil? Kenapa hamba mengatakan tidak berhasil? Karena suara genta yang biasanya hadir di angkasa rohani sebagai tanda bahwa upacara kita ini diterima ternyata tidak terdengar. Kemudian Sri Krishna mengatakan, wahai Sang Raja Yudhistira, ada yang kurang dalam pelaksanaan yatnya ini, yaitu daksina atau pemberian punyo kepada para brahmana. Jadi Yudhistira memerintahkan kepada saudara-saudaranya, tolong dicek semua para brahmana, para pertapa yang hadir pada saat acara Aswamedha ini, adakah yang tidak menerima dana punyo? Adakah dari semua yang hadir tamu undangan kita ini tidak memperoleh dana punyo? Tolong dicek. Setelah dicek ternyata ada brahmana yang pulang tanpa daksina, tanpa pemberian. Akhirnya Sang Raja Yudhistira menyampaikan permohonan maaf dan mengaturkan daksina kepada para brahmana yang masih ketinggalan pemberian daksinanya. Nah, setelah itu dilakukan, suara genta di langit rohani juga tidak terdengar. Akhirnya Sang Yudhistira bertanya kembali, apa lagi kekurangannya sehingga Aswamedha ini belum berhasil secara sempurna. Kemudian Sri Krishna mengatakan, wahai Adinda Raja Yudhistira, ada lagi kekurangannya satu. Ketika para tamu
dijamu, diberikan makan. Para brahmana itu dijamu, diberikan makan. Dewi Drupadi yang melayani itu tersenyum, dalam hatinya mengejek, dalam hatinya hanya dalam hati saja, bahwa brahmana yang lunas makan itu tidak cuci tangan, tidak apa, langsung saja begitu. Drupadi dalam hatinya, ini brahmananya jorok sekali ini, hanya dalam hati. Ternyata itu menjadi penyebab juga sehingga yatnya itu tidak terlaksana sempurna. Akhirnya berdasarkan itu sang Drupadi pun memohon kepada para brahmana itu untuk dimaafkan. Setelah itu maka kalungan bunga, suara genta dari dunia rohani terdengar. Bapak Ibu Mas Dharma, seperti itulah proses yatnya, proses upokara. Sangat banyak yang mempengaruhi, sehingga kita sebagai umat Dharma berusaha melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya pun kita mempersiapkan acara itu belum tentu sempurna, apalagi kalau kita hanya melaksanakan sekedar saja. Oleh sebab itu, di momen yang baik ini, di hari Piodalan yang istimewa ini, yang mengajak kepada kita semua, mari setiap hari kita, setiap kita mempunyai kesempatan untuk melaksanakan aturan moyatnya, mari kita laksanakan dengan sepenuh hati. Kita mendapatkan kesempatan ngaya, mari kita laksanakan dengan sepenuh hati, apapun tugas kita. Tadi Bapak Pengurus mengatakan, kita pengurus akan rapat, hujan pun pengurus pasti rapat. Demikian juga para pemendet, para warga Sami, kalau sudah waktunya nanya apapun yang terjadi, apalagi ada acara Piodalan seperti ini, ada upokara, hujan pun kita tetap melaksanakan tugas kita. Seperti itulah seharusnya kita melaksanakan swadharma kita dengan sepenuh hati, sehingga apa yang kita laksanakan itu berkualitas. Yatnya kita itu berkualitas. Demikian yang bisa dihaturkan Ampuro itu segala kekurangan. Sekali lagi yang sangat berterima kasih sekali bisa tampil dengan Bapak Ibu sekalian. Semoga pada kita semua, khususnya tiang pribadi, sehingga dalam keseharian kita senantiasa bisa dekat kepada Yang Widi Wasa, dekat dengan Dewa Dewi, dekat dengan leluhur kita. Yang sinap dengan Brahma Santi, Om Santi 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 Om. Waktu saya kembalikan.